Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, turunnya Dajjal ke bumi merupakan salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Bagi umat Islam, kehadiran Dajjal sangat meresahkan. Karena ia akan membuat akidah umat muslim terbolak-balik lewat fitnahnya. Dajjal memiliki wujud seorang manusia yang memiliki rambut keriting dan satu matanya buta. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki bertubuh pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, rambutnya keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol. Jika dia melakukan kerancuan atau mengaku sebagai Tuhan kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dajjal memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dibandingkan dengan manusia. Ia mampu menjelajah bumi dengan waktu yang singkat. Meski Dajjal diberikan kelebihan yang sangat dahsyat, bukan berarti Dajjal tidak memiliki kelemahan. Dajjal sendiri ternyata memiliki kelemahan. Di antara kelemahannya adalah sebagai berikut. 1. Dajjal takut dengan dukhan. Dukhan adalah debu yang mengepul yang dapat menutupi langit di hari kiamat kelak. Ketika dukhan terjadi, meteor akan jatuh ke bumi sehingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Debu-debu pun akan berterbangan membentuk asap yang gelap dan sangat tebal. Inilah yang bisa menjadi kelemahan Dajjal dan sangat ditakuti oleh Dajjal. Karena asap ini dapat membuat Dajjal menjadi cacat dan pasukannya hancur lebur. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mendatangi Ibnu Sayyad untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan, maka Rasulullah menanyakan perkara dukhan. 2. Dajjal tidak sanggup membunuh orang mukmin yang taat dan pemberani untuk kedua kalinya. Ketika kemunculannya, Dajjal akan melakukan segala bentuk kejahatan. Salah satunya adalah dengan cara membunuh kaum muslimin yang tidak mempercayai bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun, setelah membunuh orang tersebut, Dajjal kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada waktu keluarnya Dajjal ada seorang dari kaum mukmin yang dengan beraninya menemui Dajjal. Maka ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia pun berkata, "Hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW." Maka segera Dajjal menyuruh merebahkan mukmin tersebut, dan dibunuhlah mukmin tersebut. Lalu Dajjal berjalan di tengah badannya yang terbelah itu. Dajjal pun berkata, "Bangunlah." Maka bangunlah orang mukmin itu seperti sedia kala, lalu Dajjal kembali bertanya, "Apakah kamu belum percaya kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal. Bahkan aku bertambah yakin." Kemudian mukmin itu berkata, "Hai sekalian manusia, Dajjal tidak dapat lagi berbuat demikian kepada seorang pun." Maka Dajjal berusaha membunuhnya lagi, namun tidak bisa. 3. Dajjal tidak mampu melawan Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam sangatlah dinanti oleh orang yang beriman. Pasalnya, bertahun-tahun bumi dan isinya mengalami kerusakan yang cukup parah akibat Dajjal. Dajjal membawa api dan air, namun manusia melihat api sebagai air, begitupun sebaliknya. Ia melintasi banyak negeri dan tidak ada negeri yang selamat dari fitnah Dajjal. Hanya dua kota yang selamat dari Dajjal, yakni kota Makkah dan Madinah. Karena dua kota suci tersebut dibentengi oleh para malaikat. Ketika turun ke bumi, Nabi Isa alaihi salam pun berkumpul dengan para mukminin, dan beliau melakukan sholat bersama orang mukmin dan Imam Mahdi. Lalu menjelang kiamat akan terjadi pertempuran besar melawan Dajjal. Dialah Nabi Isa alaihi salam yang ditakdirkan melawan dan membunuh Dajjal. Dajjal tidak akan mampu membunuh Nabi Isa alaihi salam, dan Dajjal kabur melarikan diri, karena tahu ajalnya telah ada di depan mata. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal.